Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudari, bayangkan seseorang yang setiap pagi bangun lalu memanggul sebuah ransel tak terlihat isinya, yaitu pikiran tentang pekerjaan, tagihan yang belum dibayar, masa depan anak-anaknya, kondisi kesehatannya, dan kabar-kabar buruk yang ia lihat di media sosial. Hari demi hari, tas itu makin berat. Ia tak sadar, tubuhnya mulai bungkuk dan langkahnya lambat dan senyumnya perlahan menghilang. Itulah gambaran seseorang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Ranselnya tak kelihatan, tapi bebannya nyata. Ia berjalan dengan tubuhnya, namun jiwanya lelah karena dihimpit banyak hal yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran adalah bagian dari hidup manusia. Tapi saat kita membiarkannya menguasai hati dan pikiran, maka kekhawatiran itu berubah menjadi beban yang menghalangi kita untuk hidup dalam damai. Dan inilah yang Yesus soroti dalam Matius pasal 6 ayat 31-34. Mari kita lihat lebih dalam apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang kekhawatiran. Saudara-saudari, apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Hal-hal materi. Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 31, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Yesus tidak sedang menyepelekan kebutuhan hidup, tapi Dia ingin kita sadar bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka yang hidup tanpa arah rohani, sibuk mengejar hal-hal lahiriah. Mereka hidup dalam kecemasan bukan karena benar-benar kekurangan, tapi karena mereka tidak percaya bahwa hidup ini ada yang memelihara. Saudara Martin Luther, seorang reformator besar gereja, pernah berkata, "Kekhawatiran tidak menghilangkan penderitaan hari esok, tetapi merampas kekuatan hari ini." Inilah yang terjadi ketika seseorang hidup dalam kekhawatiran. Ia tidak hanya kehilangan kedamaian tentang masa depan, tapi juga kehilangan sukacita dan kekuatan di hari ini. Yesus menegur orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tetap hidup seolah-olah mereka sendirian tanpa penyertaan ilahi. Mereka ribet dengan makanan, pakaian, minuman, bukan karena tidak punya, tapi karena pikiran mereka dikuasai oleh kekhawatiran. Masalah utama bukanlah kebutuhan itu sendiri, tapi hati yang gelisah. Kekhawatiran menumpukan iman. Ia membuat kita takut akan masa depan yang belum tentu datang. Ia membuat kita kehilangan damai di tengah kelimpahan, sekalipun. Dia membuat kita lupa bahwa kita punya Bapa di surga yang tahu persis apa yang kita butuhkan. C.S. Lewis pernah menulis, "Kekhawatiran adalah ketidakpercayaan yang diam-diam. Itu adalah iman dalam kemungkinan bencana, bukan dalam kasih karunia Tuhan." Ya, kekhawatiran itu manusiawi, bahkan bisa jadi tanda bahwa kita peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Tapi ketika kekhawatiran itu menguasai, bukan hanya menemani, saat itulah kita mulai kehilangan arah. Kita mulai sulit tidur, gelisah berlebihan, kehilangan sukacita, bahkan bisa sampai tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, Yesus memberi solusi. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Artinya, ubah arah pencarianmu. Jangan kejar hal-hal yang membuatmu makin panik, tapi kejar Tuhan. Fokuskan hati untuk hidup sesuai kehendaknya, dan percayalah bahwa Dia sanggup mencukupi. Kita tidak sedang disuruh mengabaikan tanggung jawab,
tapi kita belajar melepaskan kendali dan menyerahkan beban itu pada Tuhan. Hudson Taylor, seorang misionaris besar di Tiongkok, mengatakan, biarlah pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara Tuhan dan pada waktu Tuhan, maka penyediaan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Ini adalah panggilan untuk percaya penuh, percaya bahwa Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Saudara-saudari, Yesus menutup ajarannya dengan sebuah kalimat sederhana tapi sangat dalam. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Matius 6 ayat 34. Kenapa? Karena hari esok ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol masa depan, tapi kita bisa percaya kepada Dia yang memegang masa depan. Corrie ten Boom, seorang wanita Kristen yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masa depan jika kamu tahu bahwa Tuhan sudah ada di sana. Hari ini, mari kita evaluasi. Apakah kekhawatiran telah menguasai hidup kita? Apakah kita lebih sering mengandalkan diri sendiri daripada percaya kepada pemeliharaan Tuhan? Mari lepaskan ransel tak terlihat itu. Letakkan kekhawatiranmu di kaki Tuhan. Dia adalah Bapa, dan Bapa yang baik tidak pernah gagal memelihara anak-anaknya. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Biarlah damai Tuhan yang menguasai hatimu sampai selamanya. Tuhan memberkati.